karirnya tidak selalu mulus, terutama bersama timnas Italia. Tapi cukup sering pula dia menuai sukses, apalagi selama berseragam AC Milan. Ya, dia adalah Demetrio Albertini. Peran vitalnya sering diabaikan banyak orang, tapi pengaruhnya di lapangan benar-benar nyata dirasakan kawan maupun lawan. Albertini adalah legenda AC Milan. Dia lahir dan besar di kota Milan. Dia mengawali karir sepak bola sejak usia 11 tahun. Pada tahun 1987, ia menjadi bagian dari Milan Primavera. Dan dari sana, bakat luar biasanya tercium oleh pelatih legendaris Italia, Arrigo Sacchi. Setahun berselang, Arrigo Sacchi meminta sang gelandang untuk bergabung dengan tim utama I Rossoneri. Memang tahun pertama tidak berlangsung mulus karena dia hanya sekali dimainkan. Itu pun sebagai pemain pengganti saat klubnya menang 4-1 atas Como. Kendati begitu, Albertini tidak berkecil hati. Dia sadar dengan kapasitasnya sebagai pemain muda. Ia tetap menikmati kesempatan langka, kesempatan yang tidak semua pemuda 17 tahun bisa mendapatkannya. Saudara Albertini, Alessio Albertini, tahu betul bahwa sang wasit tengah berbunga-bunga ketika itu. Bukan cuma bermain atau dipanggil ke tim utama, tapi karena dia bisa bersanding dengan sang legenda Franco Baresi. Semusim kemudian, pemain yang berusia 17 tahun itu meninggalkan kota kelahiran. Ia merapat ke Padova di Serie B sebagai pemain pinjaman. Dan ketika kembali ke San Siro pada tahun 1991, petualangan penuh kesuksesan Demetrio Albertini dimulai. Di bawah kendali Fabio Capello, ia jadi nyawa permainan I Diavolo Rosso. Jika ada pemain yang paling tenang selama 90 menit di lapangan, Albertini lah salah satunya. Ketenangannya dalam menguasai bola tidak tertandingi oleh siapapun. Tak heran jika sang gelandang dijuluki Il Metronomo. Selama di era Fabio Capello, dia adalah motor permainan. Bersama Marcel Desailly, ada kalanya dia mengatur semuanya. Dia adalah jembatan permainan dalam formasi 4-3-1-2 atau 4-1-4-1 ala Fabio Capello. Dari sentral permainan, dia menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Tapi di saat bersamaan, Albertini tidak sungkan bermain lebih ke depan, berada di tepat belakang duet penyerang Dejan Savicevic dan Daniele Massaro untuk membantu serangan. Kelebihan inilah yang membuat pemain lain sekitarnya seperti Boban, Roberto Donadoni atau Marcel Desailly nyaman mengeksploitasi sisi lainnya. Menjalani musim pertama sebagai pemain inti di Milan, Albertini langsung mempersembahkan gelar Scudetto. Lebih hebat lagi, gelar tersebut mereka raih tanpa sekalipun tersentuh kekalahan sepanjang musim. Seiring dengan kesuksesan yang didapat, sang gelandang mulai menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Dia bermain penuh keanggunan di lini tengah. Seakan tugas rumit seorang gelandang tampak lebih mudah jika dia yang melakukan. Di sisi lain, pria yang pernah berseragam Atletico Madrid juga terus belajar dari para seniornya seperti Frank Rijkaard maupun Carlo Ancelotti. Pada akhir musim 1991-1992, ketika dirinya masih melihat pemain lain sebagai patokan, Kapten I Rossoneri Franco Baresi justru menyebutnya sebagai sosok penting dalam keberhasilan klub dalam memenangkan Scudetto. Dengan tegas, Baresi menyebut jika Albertini lah yang punya peran vital dalam permainan. Bahkan menurutnya justru Ancelotti yang memberikan ruang untuk bergerak.
di lapangan. Puncak kegemilangan Albertini bisa dibilang terjadi pada tahun 1993-1994. Musim tersebut dia membawa AC Milan membuat hat-trick Scudetto dan lolos ke final Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun, setelah musim sebelumnya kalah dari Marseille di final. I Diavolo Rosso tidak mau mengulang cerita serupa tanpa mencetak gol atau assist. Albertini adalah sosok sentral dalam skema menyerang dan menjaga stabilitas permainan tim. Hasil akhir AC Milan di luar dugaan menang 4-0 atas Barcelona yang ketika itu lebih diunggulkan. Hasil mencolok ini lantas membuat pelatih Barca Johan Cruyff terperangah.